Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dikumpulkan di dalam majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat agung, majlis yang di mana di situ menyebutkan nama Allah, menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan semua apa yang kita hajatkan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan enggak bubar dari majlis yang sangat mulia ini. Semoga semua Allah bersihkan kesalahan kita, kekurangan kita, dan Allah limpahkan rahmat dan kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang kami muliakan, yang barusan yang telah memberikan tausiah dan nasihat yang begitu luar biasa, guru kita adalah Habib Hussein Syami Al-Kaf dari Palembang. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan Allah mudahkan rezekinya, dan Allah mudahkan semua urusannya insyaAllah. Amin ya Rabb. Dan segenap para habaib, para astadid, dan para tuan guru yang tak bisa menyebutkan satu persatu, namun gak mengurangi rasa takdim hormat kepada antum semua. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bahwa ini malam adalah temanya acara tasyakur, tasmiyah dan akikah. Bahwa dua jenis ibadah ini enggak ada bedanya, waktunya bersama, dan semua jenis ibadah pun sama. Karena barusan kita telah mendengarkan nasihat dari Habib Hussein Syami Al-Kaf mengatakan bahwa seseorang ketika mendapatkan anak, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang pada hambanya. Ketika hambanya menikah, maka Allah akan kasih rezeki anak. Seandainya kalau mereka di hati tidak senang, maka sungguh dia mengkufurkan kenikmatan tersebut. Berapa banyak orang-orang yang di luar, mereka ada keinginan mendapatkan anak, tetapi Allah enggak mengabulkan segala hajatnya. Tetapi orang tersebut ketika baru nikah saja sudah mendapatkan anak. Nah, ini berkah, ini adalah karunia. Maka di situ disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalau kita punya anak, maka jangan lupa kita buat acara tasyakuran, tasmiyah dan akikah. Ini adalah sebuah hadiah yang perlu kita balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini malam kita lihat, kita dihadiri semua tamu-tamunya Allah, para ulama, para habaib. Ini karunia sangat besar. Maka sahibul bait yang punya rumah ini sungguh beruntung. Berapa banyak mereka yang datang ke sini mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua amal ibadahnya, doanya, niatnya didapatkan kepada anak tersebut. Masya Allah, beruntung. Dan tujuannya juga acara seperti ini supaya dapat pandangan khusus. Karena ulama itu pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka hadir di suatu acara, pasti mereka akan mendoakan kepada anaknya. Itu bagaimana kalau sudah mendoakan, ngangkat tangan, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agarnya anak menjadi anak yang solehah, agarnya anak jadi anak yang beruntung, agarnya anak insyaallah masa depannya berbakti pada kedua orang tua, taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang beruntung itu adalah sahibul bait yang punya acara ini. Enggak rugi, sudah mengeluarkan dananya, sudah mengeluarkan makanan, sudah diundang, bahkan nyewa bis, bawa mobil tamu-tamu supaya mengharap mereka datang ke acara ini. Ini harapan yang sangat luar biasa. Allah akan balas rezeki kita. Enggak bakal berkurang. Orang yang sudah mengeluarkan hartanya, orang yang sering bersedekah, maka harta tersebut ketika kita keluarkan, maka Allah berjanji tidak akan lupakan kepada orang tersebut. Allah akan ganti 2 kali lipat. Oh, kita ngasih makanan ke orang, kasih minuman, Masya Allah, Allah akan memandang kita.
Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harapan sahibul bait insyaallah, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang salehah, anak yang berbakti kepada Allah, dan anak yang selalu cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Habib enggak mau panjang lebar karena Habib Husain Syami sudah menjelaskan hakikatnya tasmiyah dan akikah, bahwanya seandainya kalau sudah anak, kalau kita adakan acara akikah, maka Allah akan kasih keberkahan kepada anak tersebut. Kenapa? Karena ini balasan. Karena Allah mengasih kepada orang tersebut rezeki ini. Kalau kita tunaikan, kita adakan acara akikah seperti ini, kita lakukan, maka Allah akan memandangnya. Allah akan tambahkan rezekinya. Yang tadinya anak satu ditambah lagi anak dua, yang tadinya anak dua ditambah lagi anak tiga, sampai seterusnya. Kalau kita lihat orang dulu itu, kau punya anak itu Masya Allah banyak anaknya. Gimana zaman orang dulu? Zaman kita sekarang kau punya anak, mereka mikir, ya Allah anak sudah dua, anak sudah tiga, gimana nanti ke depannya, gimana ngasih sedekahnya, nafkahnya, repot dipikirkan. Tapi orang dulu kau punya anak Masya Allah, anaknya sampai berapa? 20, satu ibu loh. Bayangin satu ibu anaknya 20, 10, 7, 8. Mereka tawakal kepada Allah. Mereka benar-benar meyakinkan bahwa anak itu pasti membawa rezeki. Orang yang banyak anak pasti banyak rezeki. Yang tadi rezekinya satu, kalau punya anak dikasih rezeki dua, punya anak lagi dikasih rezeki tiga, sampai seterusnya. Allah akan memandang, melihatnya kepada orang tersebut. Masya Allah. Makanya beruntung apa enggak? Nah, tapi kita harus juga tahu diri, ya, sebagai orang tua ketika mempunyai anak, yang wajib kita ajarkan nanti kelak yang akan ke depannya, itu Nabi sudah mengajarkan. Jangan lupa 3 perkara ini yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala salasa khisal." Ajarkan anak kalian dengan 3 perkara ini. Yang pertama apa? Hubbu nabiyukum. Kalau anak kalian sudah besar, pertama kali anak kalian yang harus diajarkan adalah cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Bagaimana cara cinta sama Nabi Muhammad? Ikutin akhlaknya Nabi, ikuti sifatnya Nabi. Nabi ngajari jangan benci sama orang. Ikutin. Ngakunya ulama, tapi hatinya bohong, benci sama umat Islam. Itu bukan ulama, ulama-ulamaan. Ini saya katakan di sini, jangan benci di hati kita sama umat Islam. Nah, kita nanti kelak anak kita ajarkan mereka cinta sama Nabi Muhammad. Nabi ngajarin itu rahmat lil alamin. Nabi Muhammad, aku ini diutus ini rahmat kepada siapa? Bukan sama manusia saja, sama hewan pun, sama pohon pun. Seandainya depan rumah ada pohon, saya nggak berani untuk memotong itu pohon. Kenapa? Pohon hidup, saya hidup, nggak mungkin saya potong itu pohon. Saya akan memuliakan itu pohon, karena ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat rahmatnya Nabi sampai mengajarkan seperti itu. Jadi anak kita nanti masih kecil, ajarin supaya apa? Cinta sama Nabi Muhammad, akhlak Nabi, sifatnya Nabi. Jangan sombong. Kamu itu bakal mati jadi bangkai. Mau bawa kemana itu bangkai baunya? Bakal mati. Kita dilahirkan dari kandungan ibu, ceceran darah, darah nifas. Ya Allah, hinanya manusia. Apa yang saya disombongin? Apa hebatmu di dunia ini? Semua kotoran. Semua apa yang dikatakan oleh Husain Syami bilang apa? Kita ini dari lahir sampai mati pun itu bawa bangkai. Sama sekali. Di hadapan Allah hanya bawa takwa kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memuliakan hamba itu dengan takwa kepada Allah. Janganlah sombong. Ya Allah, kita dilahirkan bayi dalam keadaan darah, ceceran darah dibersihkan, darah nifas dibersihkan. Setelah itu apa? Diazanin dan dikomatin. Apa yang disombongin? Nanti kita udah masa tua, sudah mati pun kita diazanin lagi. Nggak dilupain tuh, diazanin lagi, dikomatin lagi, baru dikubur. Sehari 2 hari jadi bangkai, bau, kita gali itu kuburan. Ya Allah, apa yang kamu sombongin? Maka jangan lupa, hai orang tua, kamu punya anak, ajarkanlah anakmu supaya cinta sama Nabi Muhammad.
Jangan cinta sama artis, jangan cinta sama sepak bola, jangan cinta kepada orang-orang munafik, jangan cinta kepada orang-orang yang berbuat zalim, jangan. Tapi hati kita usahakan cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahlul bait, cinta sama keluarga Nabi. Kita enggak di zaman Nabi deh, kita enggak dapetin zaman Nabi Muhammad. Tapi zaman kita ini sekarang ada zuriat Nabi, ahlul bait, mereka para habaib, keluarga Nabi yang harus kita cintai, yang harus kita sayangi, yang harus kita hormati. Bagaimana tanda kita cinta sama para habaib dan para alim ulama pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta adanya di hati. Cinta bukan hanya di lisan. Terkadang cinta di lisan banyak dustanya. Depan orang baik, di belakang orang jahat. Kadang-kadang mukanya dua munafik, di depan menunduk, di belakang menegak. Nah, cinta hakikatnya ada di hati. Maka Nabi Muhammad SAW kalau duduk sama para sahabat, sampai sahabat mengatakan, ya Rasul, hakikat takwa itu apa sih ya Rasulullah? Apakah takwa itu hanya orang-orang yang ngumpul di majlis taklim? Apakah takwa itu hanya membaca Al-Quran? Apakah takwa itu ada di masjid i'tikaf? Apakah takwa itu pakai kerudung menutup auratnya? Maka Nabi Muhammad mengatakan, at-taqwa hahuna. Nabi selalu mengatakan 3 kali diulang, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Dimanapun kalian berada, maka kalian harus bertakwa kepada Allah. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kamu di mobil sendiri, takwa kepada Allah. Kamu di kamar mandi, takwa kepada Allah. Kamu di mana saja, takwa kepada Allah. Takwa bukan hanya ada di majlis, tapi takwa di mana saja. Yang penting kamu di hati dihadirkan hanya untuk Allah. Nah, maka kita usahakan ya, anak kita nanti masih kecil, cintai ini yang di foto-foto ini tuh, Habib Umar bin Hafiz, ada Habib Munzir almarhum, Habib Munzir Musawah, ada Habib Umar. Ini ulama-ulama. Mukanya aja sudah apa? Mengingatkan kita kepada Allah. Lihat wajahnya saja, nih hati ini rasanya apa? Ingatnya kepada Allah. Ini pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin kita benci sama mereka. Ini enggak, Masya Allah. Benci sama imam besar. Saya enggak suka sama Habib Rizik. Kenapa? Dakwanya keras, dakwanya provokator, menghina, mencaci. Kalau kalian enggak mampu, nih mulut diam. Nih mulut diam. Maka saya pun, kalau ada orang ceramah di samping saya, kalau udah ngomong imam besar, panitia bilang apa? Sini panitia. Saya udah gak sabar megang mic. Saya udah 2 kali membasmi orang-orang yang selalu menghina imam besar. Imam besar, ahlul bait, zuriat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita hina. Mereka memperjuangkan dakwah untuk negara kita Indonesia, untuk menyelamatkan anak kita, cucu dan cicit kita masa depan. Bagaimana kabar kita sekarang pribumi? Negara kita Indonesia ekonominya ambruk, diambil sama negara asing. Ini wajib kita bela negara kita. Bagaimana pembelaannya saat ini pemilihan nanti presiden? Carilah presiden yang taat kepada Allah, orang yang amanat, mengayumi semua rakyatnya, yang berjanji dalam lisannya benar. Itu yang kita pilih. Nah, kita ditanggungkan jawabnya. Maka jangan sampai ya di hati kita benci dengan para alim ulama, apalagi benci dengan ahlul bait. Hati-hati. Orang yang benci sama ahlul bait, ini saya katakan di sini, orang yang benci, tahu benci, gak suka di hatinya sama para habaib, gak suka. Wallah, yang ditakutin matinya konyol. Yang ngomong ini bukan saya punya guru yang di atas pada ngomong begitu. Orang yang benci, yang memaki, yang mencaci, ya bahkan saat ini pun gak meyakini bahwa nasab-nasabnya ahlul bait ini nyambung ke Nabi Muhammad. Ya mudah-mudahan di Kota Tunggal gak ada Kami di Jakarta ini PR-nya banyak. PR-nya di Jakarta ini lagi banyak ngadepin orang-orang yang di Banten nih, Masya Allah. Mereka sudah ada apa? Hatinya itu tumbuh dengan apa? Benci, nggak meyakinkan nasabnya para habaib. Alhamdulillah. Siapa yang maju ini? Siapa yang bisa memerangi ini? Apakah kita? Enggak, kita di rumah takut. Yang memeranginya Habib Rizik, yang memeranginya Habib Hanif. Lihat,
Makanya kami ini cinta sama FPI. Kenapa? Karena mereka ada sebagai zuriat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Sebagai orang tua, ketika mempunyai anak, didiklah anak kita cinta kepada Ahlul Bait. Tetapi digariskan di sini, cinta sama para habaib juga jangan milih-milih. Iya benar, boleh dipilih. Tapi lihat dulu, terkadang kita dapatkan ada zuriat Nabi tapi akidahnya menyimpang dari Thariqah Ba'alawi. Seperti apa? Syiah. Itu udah jelas menyimpang. Syiah mengajarkan apa? Benci sama sahabat Rasul, menghina Sayyidina Abu Bakar, menghina Sayyidatuna Aisyah. Tapi dia habaib, cukup cinta hanya zatnya. Arti apa? Nasabnya meyakinkan, tapi thariqah dan ajaran jangan diikutin, karena itu yang bisa menyimpang dari jalannya Allah, ya. Nah, itu yang kedua, cinta kepada keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita untuk apa? Membaca Al-Quran. Ya, orang tua nanti insyaallah nih anak nih yang bernama Aisyah salsabilah, kita doakan mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan semua urusannya dan Allah suburkan hatinya cinta dengan Al-Quran, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ajarkan anak kita membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita sudah balik, sudah dewasa, masih belum bisa baca surat Fatihah, belum bisa membaca Al-Quran. Iqra pun nggak pernah disentuh. Ini bahaya, wahai orang tua. Kamu kok sayang sama anak, bukan anak itu dibeliin HP. Dia anak baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dibeliin HP. Bib, saya sayang sama anak saya. Saya mikirkan dulu saya susah, tapi saya punya anak pengen bahagiakan Habib. Tapi cara bagaimana? Beliin HP. Itu kamu bukan membahagiakan anak, tapi kamu menyusahkan nanti masa depannya. Maka banyak sekali orang tua yang cemas ketika melihat anak yang sudah besar, mereka banyak ngelawan, nggak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini ada apa garangan dengan orang tua ini, cara mendidiknya? Apakah mereka ini salah? Benar, salah. Jangan sampai anak kita nanti, nih dengerin ini nasihat sangat penting, jangan kasih HP. Habib gak setuju banget. Habib gak setuju lihat anak masih 10 tahun megang HP. Gimana gayanya, belum tahu hatinya gimana, udah deh 12 tahun 13 udah sombong deh, merasa wah udah megang HP, ngeliatin sama teman-teman yang ngeremehin tetangganya, wah tuh punya HP, dibeli sama orang tuanya. Itu kamu bukan mendidik, menghancurkan masa depan. Nah, makanya di sini kata ulama diajarkan ada 5 perkara ini cara mendidik anak supaya anak kita taat kepada orang tua. Ini insyaallah mudah-mudahan Aisyah ya Sahibul Bait ini mudah-mudahan anaknya nanti kelaknya akan taat kepada kedua orang tua. Nah, tapi orang tua harus terapkan 5 perkara ini. Yang pertama, jangan marahin anak kita saat nih anak di depan yang ramai. Ini anak kita nih lagi ramai pada ngumpul, orang tua datang marahin. Ya Allah, tuh anak ketakutan dan malu. Ya Allah, ada apa nih orang tua nih marahin aku nih? Salah enggak? Dimarahin depan orang. Itu kamu bukan ngajarin, tapi kamu mengajarkan dia kelaknya akan melawanmu nanti. Hati-hati. Ini pertama nih, jangan kalau misalkan anak kita salah, rangkul, nih pegang, gendong, taruh di dalam, duduk 4 mata, nasehatin, ya supaya dia bisa taat apa yang dinasehatkan, bisa nerima. Jangan sekali-sekali marahin. Habib gak setuju marahin anak tapi salah depan orang, apalagi di pengajian. Ya Allah, tuh anak kesian gak ada dosa, lagi lari kena teh, tumpah tehnya. Tuh orang tuanya berdiri dijewer kupingnya, masya Allah. Ada kan kayak begitu, dijewer sampai tuh anak kesakitan. Ini kamu bukan mendidik, nggak mendidik ini, salah besar. Kamu bukan mendidik, kamu mengajarkan dia untuk melawan sama orang tua. Makanya banyak orang tua yang saat ini yang mereka curhat kepada para ulama, para habaib. Apa yang dicurhatin? Ya Habib, anak saya baru umur 12 tahun, baru umur 15 tahun sudah ngelawan. Siapa yang salah? Bukan anakmu yang salah, tapi kamu yang ngajarkan. Dari kecilnya kamu salah mendidik anak. Anak masih kecil dimarahin, nggak boleh itu, nggak boleh, bukan ajaran Islam. Thariqah para habaib mengajarkan anak bukan kayak begitu. Memarahin depan orang nggak layak dan tidak pantas sama sekali, bukan tarbiyah itu.
Itu apa? Mengajarkan supaya benci nanti yang akan datang. Nauzubillah. Itu yang pertama. Jangan sekali-sekali marahin depan orang. Yang kedua, jangan marahin anak ya saatnya anak lagi makan. Nggak boleh, anak lagi makan dimarahin. Ya jangan. Tiba-tiba dimarahin, gak ada sebab, gak ada apa, dia mau makan dimarahin. Wallah, tuh anak bakal apa? Tubuh subur di hati apa? Bakal benci pada kamu. Didendam nanti. Wah, ini orang tuaku ini gak beres nih. Lagi makan dimarahin. Tuh anak kecil tuh masya Allah pemikiran memori itu kenceng dia, kuat dia. Dia akan membalasnya nanti yang akan datang. Jangan ngelawan. Pas lagi makan, jangan dimarahin. Ajarkan pelan-pelan. Kasih dimakan sampai kelar. Kok ada kesalahan, tegurnya pelan-pelan. Jangan lagi makan dinasehatin, nggak nyambung. Si anak nggak mungkin. Lagi makan dikasih dinasehatin, dimarahin, nggak bakal nyambung apa kita omongin. Yang ada apa? Dimarah, dipegel, dikesel. Bisa-bisa nanti kabur dari rumah. Nauzubillah. Nah ini dua, hati-hati. Jangan sampai kita salah mendidik anak kita. Yang ketiga, jangan marahin anak saat anak mau tidur. Jangan. Ya, mau tidur, nih anak mau tidur udah ngantuk nih, dimarahin. Jangan. Kesiannya anak udah capek fisiknya, udah lemah otaknya, mau tidur dimarahin. Wah, itu nggak nyambung, bahkan itu emosi nanti. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang nggak benar nanti, yang nggak layak depan orang tuanya. Jangan. Ya, tolong jangan dimarahkan ketika anak lagi mau tidur. Yang keempat, jangan marahin anak pas bangun dari tidur. Oh, jangan. Ya Allah. Ajarin orang tua, kalau anak bangun tidur doa, yo jangan lupa doa, jangan lupa pakai siwak, jangan lupa berwudu. Ayo nih udah azan nih sholat subuh, ayo kita sholat. Ajarkan anak seperti itu. Janganlah bangun dari tidur belum nyambung nih, sudah dimarahin. Ya Allah, tuh anak kesian tuh anak. Wallah, kalau seandainya kita melakukan seperti itu, lihat kelak yang akan datang. Itu anak kalau sudah umur udah besar, maka dia akan melawan. Emang kucing kuat tungkal nih masya Allah gak bisa diem ya. Saya bingung lihat kucing kuat tungkal di sini, masya Allah aktif tuh kucing. Udah jangan ini. Udah. Itu kucing gak bisa diem. Itu juga warnanya itu kucing. Hitam putih. Tuh apal kita warna tuh kucing. Ya. Nah, insya Allah semoga kita doakan orang-orang tua kita yang semua yang ada di sini bisa mendidik anak-anaknya. Ya. Mudah-mudahan anak kita menjadi soleh dan soleha. Dan Habib berdoa, insya Allah pasti Habib yakin selama apa yang kita lakukan di acara ini niat yang tulus Sohibul Bait, pasti Sohibul Bait mengadakan acara ini yang pertama kali apa yang diniatkan? Yang pertama dirasa syukur kepada Allah. Ya Allah, kami membuktikan cinta syukurnya kepadamu. Ya Allah, kamu memberikan kepadaku anak. Ini karunia, ya Allah. Aku adakan acara seperti ini kenapa? Membalas kebaikanmu, ya Allah. Kami ucapkan dengan membaca ayat Al-Quran, membaca maulid Nabi Muhammad SAW, mengungkapkan kebahagiaan sang orang tua, bapak dan ibu bahagia, ada omongan, ada anak. Makanya doain Habib insyaAllah ya, mudah-mudahan dapat anak. Ya, doain Habib istri yang pertama dapat anak kembar Hasan dan Husain. Istri yang baru ini belum dapat. Maka doain Habib insyaallah supaya dapat keturunan. Ya, mudah-mudahan doanya Habib Syamil dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu rasa syukur. Yang kedua, pasti Sohibul Bait yang adakan acara ini kepingin, ya Allah, saya adakan acara ini, saya undang para habaib, para ulama, para kiai, mengharap kepadamu ya Allah semata-mata supaya dapat pandangan khusus kepada anakku. Makanya orang tua dulu itu subhanallah, orang tua dulu nih ya Allah. Maka saya ini kadang-kadang iri sama orang-orang dulu mendidik anak itu berhasil. Itu saya teringat, saya punya guru Habib Jindan. Habib Jindan punya adik Habib Ahmad Jindan. Ayahnya Habib Novel bin Salim bin Jindan. Itu beliau masih kecil, belum balik. Itu Habib Novel Jindan itu menuntun anak itu ke Kuitang. Tahu ke Kuitang? Ngapain ke Kuitang? Sampai orang yang di depan itu ngapain ngajak anak kecil kayak begini? Paham apa enggak ceramah orang? Kata Habib Novel apa? Ini kelak anakku yang aku pegang ini nanti insya Allah kedepannya akan menggantikan posisiku, nanti akan megang Kuitang, nanti bisa ngajar taklim. Diduduk dipajang tuh anak tuh sampai ulama-ulama yang sepuh-sepuh yang di depan, orang-orang tua melihat pandangan kepada sang anak itu. Ketika ulama melihat kepada anak yang hatinya bersih,
yang hatinya kosong, nggak ada dosa sama sekali, itu terkadang sirnya, tahu sir, rahasia yang Allah kasih kepada anak tersebut pasti akan didapatkan. Itu orang tua dulu tuh memanjang kayak patung, dipajang anak-anak itu, disusun nih anak-anak nih. Wahai para habaib yang di depan para kiai, tolong dong pandang nih anak-anak anak nih, tolong dipandang, ditiup, kok bisa ditiup, didoain. Itu orang tua dulu, supaya apa? Mengharap dapat nadrah. Nah maka saya bilang Shahibul Bait yang sekarang ini, orang tua dari Aisyah Salsabilah, pasti harapannya apa? Ya Allah, anakku ini mengharap ya Allah supaya para alim ulama yang saat ini yang kami undang ini supaya apa? Melihat langsung anak kami ini. Ketika mahal diam, kami menggendong anak kami ini, ya Allah, deketin, coba Habib tahnikin mulutnya, yuk coba Habib potong rambutnya. Itu harapan semuanya hanya apa? Minta pandangan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipamer. Oh, dipamer-pamer enggak. Tapi tujuannya untuk apa? Pandangan khusus kepada para alim ulama, ya. Insyaallah mudah-mudahan husnudzon ya Shahibul Bait. Semoga Allah kabulkan segala hajatnya. Tapi jangan lupa tadi Habib Syami berpesan kepada kita, wabil khusus Shahibul Bait, jangan lupa ketika itu nanti dipotong rambutnya disunahkan untuk ditimbang. Nanti kalau udah ditimbang disunahkan apa? Sedekahnya dengan emas. Beratnya bagaimana? Berat rambut itu dipotong, ditimbang dengan sama. Nanti sedekahnya dengan emas. Tapi kalau nggak mampu juga jangan dipaksa. Ini enggak, kadang-kadang nggak mampu sampai berusaha untuk minjem duit, minjem sana, minjem sini, sama keluarganya, sama orang tuanya. Jangan. Kalau kalian nggak mampu juga, jangan. Nggak apa-apa kok. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya hanya sunnah. Begitu juga seperti haji dan umroh. Terkadang Habib melihat ya, zaman kita ini sekarang ini kayaknya terlalu memaksakan diri. Allah itu enggak memaksakan kepada kita. Kita kok enggak mampu, enggak disuruh, enggak diperintahkan. Kita enggak mampu haji, jangan minjem duit. Jangan. Allah enggak nyuruh dan enggak mewajibkan kepada kita. Seandainya kita enggak mampu, ya sudah. Ada lagi amalan-amalan yang bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Tuh, lihat tuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatil alamin. Maka saya bilang Nabi Muhammad itu rahmat. Baiknya Nabi Muhammad. Seandainya kita nggak mampu pergi haji, kata Nabi, ada lagi amal ibadah dapat pahala seperti haji dan umroh, bahkan sempurna, taman, kata Nabi Muhammad. Apa itu ya Rasulullah? Gampang. Bangun subuh, baca zikir sampai waktu isyraq, sholat 2 rakaat, kelar. Kamu dapat pahala haji dan umroh. Pahalanya bagaimana? Taman, sempurna. Ya Allah. Nabi, simple. Agama ini tinggal kita menjalankannya bagaimana. Agama ini gampang, jangan ngomong susah. Kita nggak mampu untuk berwudu, ya sudah bertayamum. Kita nggak mampu sholatnya berdiri, ya sudah sholatnya duduk. Tuh, kita nggak sholat nih wajib, nggak mampu berdiri, boleh sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, sholatnya tidur. Simple agama. Agama ini nggak membuat kita tuh susah. Kita wudu lagi dalam keadaan sakit, ya Allah demam, dokter udah pesan jangan kena air. Udah kata Allah, ya sudah, kamu kok nggak bisa wudu pakai air, tayamum, cari debu, kelar urusan. Subhanallah, semua agama dengan berkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun tasyakuran, tasmiyah dan akikah ini berkat dari risalah dan ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di malam hari ini sahibul hajat, semoga dikabulkan segala hajatnya, dan apa yang didoakan insyaallah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan khusus buat Aisyah Salsabila, mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, dan Allah panjangkan umurnya, dan insyaallah di hatinya disuburkan untuk cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak yang akan datang ini anak insyaallah masa depannya cemerlang, yang bisa membahagiakan kedua orang tua, yang selalu taat kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad, dan selalu menyenangkan hati kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi alhamdulillahi rabbil alamin.